Magelang hari ini. Halo, senang sekali saya Cindy Cyrus dapat kembali menjumpai Anda dalam Magelang hari ini. Berita-berita terkini seputar Kota Magelang sudah saya siapkan untuk Anda dan segera kita mulai dengan berita pertama. Mulai 1 Januari tahun depan, Pemkot menghapus semua piranti lunak ilegal di semua instansi dan menggantinya dengan perangkat legal yang berlisensi bebas. Kabid Pengelolaan Teknologi Informatika Dishub-Kominfo menerangkan, penggantian software tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pemakaian dan pemanfaatan penggunaan piranti lunak legal di lingkungan instansi pemerintah. Untuk itu, Dishub-Kominfo memberikan sosialisasi dan pelatihan penggunaan perangkat legal kepada 54 SKPD sekota. Pelatihan dilakukan bertahap sejak 2010 hingga sekarang. Sementara itu, seorang petugas metrologi diadukan ke polisi karena dituduh merusak segel dispenser SPBU Tempuran. Akibatnya, sejak aksi perusakan 3 Mei 2011 lalu, SPBU tersebut ditutup. Pemilik SPBU Tempuran mengaku sudah memberi somasi 3 kali, namun tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, pihaknya kemudian melaporkan ke polisi. Menurutnya, perusakan dilakukan akibat pihaknya menolak untuk memberikan uang harian dan uang transportasi 2,8 juta yang diminta petugas metrologi tersebut. Berita selanjutnya dari dunia olahraga. Sejumlah klub dari Indonesia Premier League maupun divisi utama yang berada di bawah operator LPIS ingin lompat pagar ke liga yang dikelola PT Liga Indonesia. Namun, PPSM Kartika Nusantara tidak latah. Tim Macan Tidar ini tetap setia mengikuti kompetisi yang dikelola PT LPIS musim depan. Media Officer PPSMKN mengaku selama ini hubungan PPSMKN dengan PT LPIS maupun penopang gaji pemain konsorsium PT Mitra Bola Indonesia masih baik-baik saja. Meski dana talangan manajemen belum sepenuhnya dibayarkan konsorsium, tidak membuat hubungan luntur. 2 mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Magelang mengikuti Sail Morotai Keliling Nusantara. Mereka menjadi wakil perguruan tinggi di Magelang. Setelah lolos tes verifikasi, keduanya berhak mengikuti Sail Morotai atau kegiatan lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari Kapal Pemuda Nusantara yang diselenggarakan oleh Kemenpora, bekerja sama dengan Dirjen Dikti, Kemendiknas. Rute yang ditempuh mulai Jakarta, Ambon, Sorong, Raja Ampat, Morotai, Ternate, Makassar, dan Jakarta. Sementara itu, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan tunai 2,2 juta per tahun kepada keluarga kurang mampu. Bantuan yang disampaikan melalui program Keluarga Harapan itu bersifat stimulan. Program ini untuk mengentaskan kemiskinan dengan membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Menurut data Disnaker Sostrans Kabupaten, ada hampir 18.000 kakak yang akan mendapat jatah PKH tersebut. Mereka adalah rumah tangga yang sangat miskin yang mempunyai ibu hamil, balita, dan siswa SD sampai SMP di dalamnya. Beralih ke informasi selanjutnya. Berdamainya Kadus Gempol Salam dengan Kades Jumoyo beberapa waktu lalu tidak menyurutkan tekad warga Gempol menempati rumahnya. Mereka menolak relokasi ke lapangan Larahan Salam. Alasannya, dusun yang ditempati aman dari ancaman bahaya lahar dingin. Salah satu warga mengatakan, warga sepakat akan membangun 67 rumah yang sudah rusak. Pembangunan dilakukan secara swadaya oleh warga Gempol. Hasil survei kebutuhan hidup layak 2012 di kabupaten ditetapkan 942.000. Angka itu akan dijadikan dasar untuk mengajukan usulan upah minimum kabupaten 2013. Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha tersebut dicapai dalam rapat Dewan Pengupahan Daerah. Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten mengatakan, dia yakin para pengusaha mampu membayar UMK tersebut sesuai angka yang akan diusulkan ke gubernur tersebut. Berbeda dengan Bibit Waluyo, Wakil Gubernur Jateng justru memberikan perhatian pada kesenian tradisional. Tidak segan-segan, Rustri Ningsih ikut menjatil dan berbaur dengan masyarakat saat datang ke Magelang. Tentu saja, ratusan seniman kota merasa senang. Sekretaris Dewan Kesenian Kota mengatakan, dengan adanya perhatian dari Wakil Gubernur, maka kesenian dan kebudayaan bisa berkembang di Jawa Tengah.
Informasi terakhir. Setelah sempat tertunda cukup lama, akhirnya Musyawarah Kota Komite Nasional Pemuda Indonesia Magelang dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus serta pemilihan ketua umum akan segera digelar. Rencananya akan diselenggarakan 28 Oktober mendatang, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sementara itu, Bendahara KNPI Kota mengatakan belum dilaksanakannya Muskot pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terkendala dengan banyaknya pengurus KNPI yang tidak aktif. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.